Oke, sebentar teman-teman ya. Baik, saya mau cari ini. Ya, Ibu Ella, apakah sudah siap? Iya, oke. Silakan Bu Siap. Ella. Ya, selamat siang. Waduh, luar biasa. Siap. Sebentar, ini saya stop share dulu. Ya, baik. Ya, Bu Ella. Ya, saya share Selamat screen sore. dulu. Ya, Sore, Pak. sore. Thank you sudah hadir dan teman-teman. Waktu dan tempat saya berikan ke Ibu Ella untuk memberikan materinya. Teman-teman silakan untuk mendengarkan. Thank you. Silakan Ibu. Ya, sebentar, Pak. Saya buka dulu. Oke. Kelihatan semua? Halo? Ya, semuanya bagus, Bu. Siap. Baik, terima kasih Pak Andreas. Kaget juga tadi. Wow, setengah jam lebih cepat. Berarti yang ngomong pada cepat ya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Kali ini saya mau presentasi tentang mengapa memilih penerjemah atau tim penerjemah yang profesional itu penting sekali atau penting. Oke, perkenalkan, nama saya Daniela Sitomorang atau biasa dipanggil Ella. Saya sudah bekerja sebagai penerjemah selama 20 tahun dan saya menerjemahkan dari bahasa Inggris dan Jerman ke bahasa Indonesia atau dari bahasa Indonesia dan Jerman ke Inggris. Saya adalah partner di Canis Translations. Kami base-nya ada di Belanda, dan di Canis kami adalah tim dengan lebih dari 1.500 penerjemah, ada 78 penerjemah spesialis, dan bekerja dalam 83 bahasa. Kami juga ada tim IT dan juga technical support. Nah, saya mau ajak teman-teman yang ada di sini untuk mau tanya, adakah yang tahu perbedaan penerjemah dengan juru bahasa? Bisa langsung ditulis di chat box atau mau langsung angkat tangan, ngomong langsung silahkan. Saya ulang ya, apa bedanya penerjemah dengan juru bahasa? Ada yang tahu? Kalau juru bahasa itu seperti seseorang yang langsung menerjemahkan secara live. Secara oral. Langsung. Ya. Oke, betul. Kalau menerjemah berarti dia menerjemahkan sebuah teks. Ya betul. Jadi tadi saya lagi baca dari Pak Ismanto, kalau juru bahasa di lapangan. Iya, mungkin maksudnya ngomong kali ya. Sementara Pak Sugianto bilang kalau juru bahasa lisan, kalau penerjemah itu teks, kalau Bu Afsha bilang juru bahasa itu langsung, penerjemah itu teks. Ya, saya jawab sekarang, benar, penerjemah itu menulis. Jadi urusannya dengan dokumen, dengan teks. Sementara kalau juru bahasa itu berbicara. Ya, selamat. Berarti udah pada tahu ya perbedaannya apa. Oke, selanjutnya sekitar penerjemah. Saya mau tanya lagi nih. Siapa yang pernah bekerja dengan penerjemah? Saya mau lihat angkat tangan, raise of hands. Oke, Pak Sugianto. Ada lagi. Cuma satu orang, oke. Baik. Kalau saya mau tanya Pak Sugianto, bagaimana pengalaman Bapak bekerja dengan seorang penerjemah atau dengan tim penerjemah bahkan? Ya, seperti saat ini juga masih menggunakan penerjemah karena kebetulan saya bahasa Jepangnya itu tidak fasih gitu ya. Ya, jadi dalam setiap meeting, jadi bukan kita mempekerjakan penerjemah enggak, tapi mempekerjakan orang yang di bidangnya namun juga bisa bahasa Jepang tadi ya. Hal yang cukup menarik ya ketika bekerja dengan seorang penerjemah. Ketika kita presentasikan, penerjemah akan langsung bilang, tahan. Itu berarti juru bahasa ya, Pak ya? Iya, jadi juru bahasa. Nah, ini juga penerjemah. Ketika kita langsung email gitu ya, mau email, ini bener nggak bahasa email? Saya langsung juga, bener nggak bahasa emailnya gitu? Karena langsung menggunakan kanji Jepang gitu kan. Bener nggak? Oh, ini ada pakai kanjinya salah gitu.
Berarti dia kajinya yang bertindak lain gitu. dua arah. Maaf saya Dua ada dua, sebagai penerjemah dan sebagai juru bahasa. Betul. Oke. Selama ini pengalamannya gimana Pak dengan bekerja sama dengan seorang penerjemah atau juru bahasa? Dengan yang sekarang ini ya? Iya, yang sekarang ini menarik ya. Saya bisa belajar juga, jadi saya bisa tahu nih, oh huruf kanjinya bahasa Jepang, oh ini kanjinya ini. Ketika disatukan dengan huruf yang lain berbeda gitu ya. Ketika saya email gitu, mau email bahasa Jepang gitu ya, dengan menggunakan bahasa Jepang, saya akan konsultasi dulu, benar nggak bahasa saya ini? Ada yang salah nggak penulisannya? Gitu. Dia akan menginformasikan, oh ini pakainya ini, pakai kanjinya beda gitu. Jadi selama ini pengalamannya positif ya Pak ya, karena dia bekerja dengan sangat baik. Langsung ya, positif banget. Tapi pernah juga Ibu, waktu sebelum yang sekarang, bukan maksud merendahkan, tapi bahasanya itu dia nggak fasih banget gitu ya, tidak paham. Karena waktu itu saya pun sependapat gitu, karena saya pun ngerti maksudnya, oh dia itu bicara kan ke arah A, tapi dia menerjemahkan, menyampaikan ke yang lain bahasa Indonesia. Langsung stop. Bukan itu maksudnya. Waduh, ada salah terjemahan. Oke. Ada. Nah itu juga yang jadi kendala kalau misalkan kita bekerja dengan penerjemah. Gitu ya. Oke, terima Makanya benar kasih. tadi kalau kita milih penerjemah yang salah, ya repot gitu. Betul, setuju banget Pak. Jadi memang penting untuk memilih penerjemah yang profesional. Yes, terima kasih banyak bagi pengalamannya Pak Sugianto. Setuju. Oke. Ternyata ada yang buruk, ada yang baik. Itu tergantung dengan kemampuannya penerjemahnya. Oke. Dan ternyata ada juga yang namanya terjemahan yang lucu. Kalau nggak pas gitu loh. Contohnya ini. Ada yang ngerti maksudnya? Tulisannya roti bakar. Roti bakar. Maksudnya apa ya itu ya? Ada yang bisa jawab? Sebenarnya itu maksudnya apa sih? Tulisan takarir itu apa itu? Mereka lagi ngapain itu? Ada yang tahu? Silakan dijawab, angkat tangan atau langsung aja buka mic. Ada yang punya bayangan? Roti bakar. Kok tulisannya roti bakar ya? Apa hubungannya? Itu lagi ngapain gitu? Oke. Kayaknya belum ada yang nggak ya. Pak Andreas mungkin tahu? Saya nggak paham sama sekali jadi. Sama sekali. Oke, ada yang di chat nih. Oke, kalau kata Pak Ismanto bilang cheers, sedang merayakan sesuatu. Oke, ini sebenarnya udah mirip, udah close, udah dekat banget. Sebenarnya adalah, sorry, salah buka, salah tutup. Sebenarnya itu adalah toast. Toast atau bersulang. Aduh maaf, bersulang. Tapi kan toast itu dua arti ya, bisa bersulang atau toast yang roti bakar, benar-benar keluar dari toaster. Jadi ini literally penerjemahan yang salah. Toast, roti bakar. Oke, selanjutnya, Will Jiswi. Ada yang tahu nggak nih siapa? Kalau yang kenal suka dengan musik barat, ada yang tahu nggak nih siapa? Coba dijawab di chat box. Ada yang tahu? Belum ada yang jawab. Ini adalah salah satu penyanyi Black Eyed Peas. Aslinya namanya Will I Am. Di sini ditulisnya Will Jesui. I am bahasa Prancisnya Jesui. Jadi sebenarnya namanya tuh diterjemahin. Jadi Will Jesui. Wah, I can't breathe. Astaga. Itu dia penerjemahan yang kocak, yang lucu-lucu ya. Ternyata ini pun terjadi katanya sih di saluran TV Kanada, bayangin. Karena kan Kanada dua bahasa, Inggris dan Prancis. Ini udah mislek banget. Jadi penting banget yang namanya review, hati-hati. Nah, ini penerjemahan yang janggal. Ada yang ngeh nggak? Ini apa yang aneh di sini? Ada yang aneh nggak? Ini terkait dengan aplikasi push atau push application. Ada yang ngeh? Dari sini apa yang aneh? Tolong dijawab di chat. Bisa lihat? Ada yang ngeh? Ada kata push, WeChat
Kata Pak Kelvin ada kata push. Terus kata Pak Daniel, WeChat mendorong. Ya benar Pak Ismanto juga. WeChat mendorong. Dorong apa sih? Ya itu juga salah satu penerjemahan yang janggal. Jadi nggak semua kata harus diterjemahkan, semua istilah gitu ya. Ini kan kok WeChat mendorong gitu ya. Nggak masuk akal. Oke. Selanjutnya di sini ada apa nih? Ada yang nggak? Apalagi yang aneh di sini? Silakan di chat. Apa yang aneh? Apa yang janggal? Ada apa? Oke, Pak Andreas bilang apa ada apa? Baris ada apa WhatsApp? Seharusnya dibaris ya. Jadi apa ini? Ini sebenarnya apa nih? Line, betul banget. Betul banget. Terus kalau ada apa? Ini familiar lah kita setiap hari kita pakai ini ya. WhatsApp, betul sekali. Nah, ini juga salah satu kriteria yang sebenarnya yang harus diperhatikan oleh penerjemah, yaitu ada nama istilah DNT, do not translate. Dan salah satu hal itu adalah nama tuh nggak pernah boleh diterjemahkan. Sama seperti misalnya Universitas Indonesia, jangan diganti ke University of Indonesia. Itu benar-benar hanya Universitas Indonesia. Meskipun terkesan aneh, tapi itu nama tuh nggak pernah boleh diterjemahkan. Jadi saya tuh nggak, jujur aja, penerjemah di sini ini nama-nama besar loh. Ini Line, ada WhatsApp. Saya jujur nggak tahu gimana perusahaan besar itu bisa, cara mereka menyewa penerjemah itu seperti apa, atau instruksi apa yang harus diberikan kepada penerjemah mereka sampai akhirnya muncul ini nih. Ini seharusnya nggak muncul sama sekali. Jadi ya ini salah satu contoh terjemahan yang aneh atau yang janggal. Oke, selanjutnya saya mau ceritakan apa sih dampaknya dari terjemahan yang buruk. Tadi kalau Pak Sugianto udah bilang ada pesan yang nggak tersampaikan, nah ini ada lagi contoh kasus yang sama-sama buruk. Jadi suatu kali Kenis diminta oleh suatu jaringan hotel yang besar nih, kelas dunia, kelas global, dan terkenal yang ingin menerjemahkan website mereka ke dalam 7 bahasa. Tapi sebenarnya Kenis melanjutkan proyek penerjemahan yang tidak tuntas, yang dikerjakan oleh tim penerjemah yang lain. Hasil terjemahannya mereka tuh buruk sekali, dan bahkan ya website yang diterjemahkan oleh mereka baru setengah jadi, ibaratnya setengah matang. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak adanya koordinasi tim dengan penerjemah dengan hotelnya, dan tidak ada penanggung jawab proyek penerjemahan. Kebayang nggak? Proyek besar ke dalam 7 bahasa, nggak ada PIC, nggak ada penanggung jawabnya. Terus tidak ada rangkaian instruksi untuk penerjemah, misalnya namanya atau style guide, formal atau informal. Jadi contohnya selain itu ada kesalahan, misalnya ada tautan, ada link ke hotel lain. Tapi malah kalau pas diklik masuk ke website itu, ternyata websitenya tidak berfungsi. Terus ada kalimat, silakan kunjungi hotel kami di Kairo. Tapi tidak disebutkan Kairo itu di mana sih, ternyata di Mesir. Dan ini kembali ke style guide, ini tidak ada konsistensi dalam penerjemahan nama hotel. Yang awalnya disebut hotel dan bahasa aslinya, tapi ternyata pakai bahasa, ada yang pakai bahasa terjemahan, bahasa sasaran. Jadi nggak konsisten, itu hal yang tidak konsisten membuat terjemahan itu buruk. Jadi makanya akhirnya karena penerjemahannya tidak tuntas, otomatis nggak ada yang review dong, karena emang nggak ada yang selesai. Jadi akhirnya Kenis tidak menerima pekerjaan itu karena terlalu banyak masalah. Ini terjadi di hotel besar, bayangin. Oke, jadi apa sih pelajaran yang kita bisa ambil? Apa pelajaran yang kita bisa ambil? Dalam setiap proyek penerjemahan, pembeli dan penyedia layanan penerjemahan, baik itu penerjemah atau tim penerjemahnya, harus sepakat di awal tentang serangkaian instruksi yang harus diikuti selama proyek penerjemahan. Tadi contohnya konsistensi, nama, gayanya, dan sebagainya. Kalau jika Anda menunggu sampai terjemahannya dikirim dan baru mengetahui bahwa ternyata penerjemah tidak sepaham
Dengan Anda, maka Anda akan rugi waktu, uang, dan tenaga untuk membutuhkan hasil terjemahan. Jadi sebenarnya salah satu tanda penerjemah yang baik adalah mereka banyak bertanya. Oke, jadi apa aja sih pertanyaan penting yang kemungkinan besar ditanyakan kepada Anda oleh penerjemah? Yang pasti siapa audiensnya? Siapa sih yang akan membaca dokumen Anda? Kedua, apa bidang terjemahannya dan jenis teksnya apa? Terus apa tujuannya? Kenapa diterjemahkan? Gunanya untuk apa? Apa bahasa sumbernya dan apakah ada dialek daerah? Karena misalnya ada bahasa Inggris, tapi kan ada yang British English, ada American English, seperti itu. Sama, apa bahasa sasarannya? Apakah ada dialek daerahnya juga? Terus selanjutnya yang mereka akan tanyakan, formatnya apa? Word, PDF, website, kode, HTML. Terus berapa banyak, volumenya berapa banyak, ada berapa katanya, ada berapa halamannya. Terus tenggat waktu, deadline, kapan mau di-submit. Nah, ini yang paling penting nih. Anggaran yang tersedia berapa dari buyer? Cukup nggak? Nah, kalau nggak, apa yang bisa kita lakukan? Terus detail-detail lainnya. Kalau detail lainnya, misalnya ini diterjemahkan untuk informasi atau buat sekedar kita tahu aja, atau untuk dipublikasi. Jadi otomatis tuh reach out ke media khalayak umum. Terus gaya selikungnya apa, stylenya seperti apa, style guide, ada daftar kata atau glossary term base, terus cara mau dikirimnya gimana, apakah mau di print, apakah mau di email, dan sebagainya. Nah, untuk audiens sendiri, kita dengan mengetahui penerjemah, dengan mengetahui siapa audiensnya, maka kita akan menentukan gaya penerjemahan kita. Apakah untuk khalayak umum ini orang banyak, atau misalnya untuk sekelompok insinyur misalnya, untuk rapat dalam kantor, atau untuk sekolah, karena udah otomatis berbeda. Saya mau kasih contoh kasus. Jadi ini ada seorang penerjemah spesialis diminta menerjemahkan teks. Satu halaman saja, tapi mendesak ya, tentang transportasi kereta api yang inovatif. Dengan catatan bahwa ini adalah untuk sekelompok engineer atau insinyur perkeretaapian. Tapi ternyata reviewer, ini orang akhirnya mereview terjemahannya, dia kira itu untuk khalayak umum. Sehingga penerjemahannya dibuat sesederhana mungkin. Terus akhirnya kebanyakan koreksinya harus diganti sementara waktu terus berjalan dan argo terus berjalan. Jadi penting sekali untuk mengetahui siapa sih audiensinya untuk siapa, agar semua penerjemahan gayanya disesuaikan. Oke, bidang dan jenis teksnya. Bidang terjemahan itu banyak, pastinya, karena disesuaikan dengan, untuk keperluan apa. Ada yang bidangnya arsitektur, otomotif, biologi, dan sebagainya, engineering. Terus jenis teksnya apa? Ada banyak juga itu. Ada annual report, artikel, website, brosur, dan manual. Kalau bidang teksnya itu semakin teknis, maka penting agar penerjemah spesialis yang mengerjakan penerjemahannya. Kalau terkait jenis dokumen, otomatis jenis dokumen akan menentukan gaya, pilihan katanya atau diksi, mudah nggak dibaca, terus pemilihan frasanya, panjang atau pendek kalimatnya. Itu akan tergantung dari jenis teksnya dan apa yang Anda mau capai dengan teks itu. Sekali lagi, semua ini akan ditanyakan oleh penerjemah kepada Anda. Jadi Anda pun harus tahu apa sih teks yang akan diterjemahkan, itu jenisnya apa dan bidangnya apa. Nah, sekali lagi pastikan penerjemah Anda tahu apa tujuan penerjemahan teks Anda agar mereka dapat menyiapkan versi dalam bahasa sasaran dengan dampak maksimal untuk khalayak yang tepat dan jenis teks itu. Oke. Ini bahasa sumber dan sasaran. Saya minta tolong Pak Andreas untuk baca ceritanya ya, Pak ya.
Halo? Oke, siap Ibu. Oke. Saya baca ya berarti ya. Yes, silakan Pak. Oke, saya baca ya dengan gaya bahasa saya sendiri nih. Monggo. Ya, awalnya Coca-Cola diterjemahkan dalam bahasa Mandarin menjadi ke-kou-kela, yang artinya menggigit kecebong lilin atau kuda betina yang diisi lilin. Aduh. Nah, mereka baru menyadarinya setelah ribuan papan sudah dicetak. Setelah meneliti lebih dari 40.000 aksara Mandarin, akhirnya mereka menemukan Coca-Cola yang diterjemahkan sebagai kebahagiaan dalam mulut. Yes, terima kasih banyak Pak Andreas. Oke, sama-sama. Wow. Aneh ya kalau seandainya itu muncul. Kalau udah kadung dicetak ternyata salah. Dan itu brand besar loh. Jadi kenapa memilih penerjemah yang profesional itu penting banget? Ya karena ini nih salah satu contoh kasusnya. Penerjemah profesional itu adalah penulis. Oke, mereka menghasilkan teks yang mengalir dengan baik dalam bahasa sasarannya. Biasanya tuh para penerjemah itu fasih dalam bahasa sumber. Jadi misalnya kalau saya fasih dalam bahasa Indonesia. Jadi mereka bisa menjadi penjembatan bahasa yang efektif. Selain itu penerjemah yang baik juga merombak kalimat Anda. Jadi nggak plok-plok sebelum menciptakan kalimat baru dalam bahasa sasaran. Mereka pun pasti akan bertanya selama mereka menerjemahkan, ini artinya apa, ini maksudnya apa. Seperti itu. Jadi pentingnya, sekali lagi. Nah, kini kita ngomong soal format, terjemahan volumenya, tenggat waktunya. Oke. Format udah tahu, tadi saya udah bilang by to Word, bentuknya Word, dokumen Word atau PDF, atau website, kode HTML. Volumenya, kata-katanya, halamannya, karena semakin banyak kata, maka semakin banyak halaman. Dan butuh tenggat waktu yang lebih lama, otomatis itu. Jadi, untuk menyingkat waktu penerjemahan, maka gunakan teks jika diperlukan saja. Gunakan teks jika diperlukan saja. Atau hanya jika itu cara terbaik untuk menyampaikan pesan Anda. Sebagai contoh kasusnya. Manual rakitan dari IKEA, tahu ya IKEA, brand besar di bidang mebel, menggunakan 80% gambar. 80%. Dan 20%-nya itu untuk pesan, misalnya informasi keselamatan. Jadi mereka hanya butuh seperlunya saja. Salah satu contoh kasus yang lain, waktu itu Candice diminta untuk menerjemahkan laporan, yang karena untuk menghemat, mereka hanya kami hanya menerjemahkan intinya aja yang bagian di depan isi laporannya. Sementara lampirannya tidak. Jadi memang yang dibutuhkan aja, yang memang dibutuhkan diterjemahkan. Nah, ini sebenarnya hal-hal ini bisa jika dikonsultasikan dengan penerjemah, kita bisa bantu klien kita apa yang dibutuhkan dan sehingga tidak memberatkan si klien gitu, baik itu dalam waktunya, deadline-nya maupun untuk budgetnya, untuk anggaran. Nah, anggaran yang tersedia, yes, masuk ke kocek, masuk ke uang. Faktor apa aja sih yang mempengaruhi anggaran? Yang pasti pasangan bahasa. Kenapa? Karena semakin langka pasangannya, semakin mahal otomatis. Tujuan dan bidang teks penerjemahan, apakah itu untuk informasi saja atau untuk publikasi? Sifatnya teknis atau tidak? Kalau teknis otomatis butuh spesialis lebih mahal. Kalau untuk publikasi berarti harus hati-hati dan itu butuh diperhatikan lagi. Volumenya semakin banyak semakin mahal otomatis. Tenggat waktunya mau butuh cepat mahal lagi. Jadi ya ini faktor-faktor harus yang diperhatikan lagi. Nah, kenapa sih mendingan lebih baik pakai profesional? Karena apa, nilai tambahnya adalah perusahaan penerjemah adalah mereka yang memilih penerjemahnya. Mereka yang mengelola proyek penerjemahannya. Mereka yang mengendalikan mutu, mereka yang mengkonversi filenya,
membuat presentasi yang standar untuk setiap proyek multibahasa. Nah, ini nilai tambah ini pasti butuh biaya, tapi yang pasti Anda akan menghemat waktu dan tenaga Anda. Seperti itu. Baik, apa aja sih? Dan apa sih ciri terjemahan yang baik? Yang pasti cirinya, seperti tadi kata Pak Sugianto, akurat, tepat, pesannya nyampe, dan gak ada yang kurang. Harus jelas, otentik. Otentik apa maksudnya? Asli. Jadi orang kalau baca terjemahannya tuh nggak yang, ini apaan sih? Kok nggak ngalir ya? Kok kaku ya? Jadi kalau baca terjemahan seolah-olah itu emang baru ditulis gitu loh. Ditulis asli dan bahasa asli dan tidak terkesan diterjemahkan. Terus nada dan gayanya yang pas, karena disesuaikan dengan bahasa sasarannya. Terus bisa mengadaptasi budaya dan sasarannya dengan baik. Konsisten, nggak ada yang pakai bahasa Inggris, yang lainnya enggak. Yang ini masih ada, ini enggak. Jadi konsisten, harus semuanya selaras. Terus pakai bahasa modern. Jangan pakai bahasa zaman jadul, bahasa pujangga yang udah lama, jangan. Pakai yang konsisten, yang modern. Jadi Anda, apa sih yang Anda inginkan dari terjemahan yang baik? Yang pasti seperti tadi kata Pak Sugianto, menyampaikan pesan Anda dengan baik, melibatkan audiens dengan baik. Jadi pembacanya pas baca, oh terlibat, dia merasa oh tersentuh, pas, kena. Terus yang pasti reputasi Anda terjaga juga, karena terjemahannya bagus, nggak ada yang salah gitu. Dan menghemat waktu, dana, waktu, dan tenaga Anda. Nggak ada lagi yang namanya masalah salah terjemahan. Semuanya udah enak, semua terima jadi sudah benar. Ya, baik, terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya. Saya ini email saya, nomor WhatsApp saya, email saya. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi saya. Ini website kami, candice-translations.com. Dan sekarang waktunya tanya jawab. Silakan bertanya dan saya usahakan untuk menjawab sebaik mungkin. Bisa di chat atau mau langsung angkat tangan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ella, luar biasa. Ini baru tak banyak hal-hal yang baru kita ketahui ya di event seperti ini luar biasa loh, bener. Dari awal sampai akhir itu banyak hal yang kita baru ketahui, terutama ya kan selama ini kita nggak tahu ternyata seperti tadi ini ya, seperti menarik sekali ya. Menerjemahkan Coca-Cola itu jadi salah semua gitu kan. Bayangin itu fatal banget itu. Tapi ya ternyata pembelajaran ya, penting banget itu. Luar biasa ya. Kemudian ada lagi. Ada Amelinda itu Pak lagi ini. Oh ya, ada yang tanya ya ini ya. Siapa ini? Oke, langsung aja. Amelinda ya. Oke, saya langsung unmute. Ini menarik ini. Silakan Ibu. Ya, Bu Daniela. Yes. Ibu Amelinda, sorry Bu. Enggak sih, saya lebih memberikan respon gitu ya. Karena saya setelah mendapatkan ini, saya baru berpikir ternyata luar biasa ya penerjemah itu. Ya, saya merasakan itu gitu ya. Karena contohnya saya ini kan tukang baca ya Bu. Ya. Suka baca novel-novel terjemahan. Kemudian terutama ini saya contohnya gampang aja kayak Harry Potter gitu ya. Iya. Kayak Death Eater. Kenapa diterjemahkan menjadi pelahap maut bukan pemakan mati? Kan aneh ya Bu ya kalau iya pemakan mati. Karena lebih ke-trigger ketika kita ngomong pelahap maut ya. Dibandingkan pemakan mati. Apa sih pemakan mati? Ya. Kalau sampai ada tuh kayaknya itu nggak lolos. Itu kalau seandainya keluar dari Gramedia tuh parah tuh. Misalnya. Gitu ya. Jadi saya jadi begitu dikasih sama Bu Daniela, terus saya jadi ngerasa, oh iya ya luar biasa gitu. Saya memberikan apresiasi buat rekan-rekan yang konsisten untuk di translation gitu ya. Karena saya juga pernah kejadian
saya malas mikir. Jadi ketika ada tulisan bahasa Inggris, saya langsung ke translator gitu, Google Translate. Oke. Saya malas banget mikir, tapi begitu saya baca, saya langsung, ini maksudnya apa sih? Akhirnya saya malah baca lagi ke yang aslinya. Setelah saya baca, akhirnya, oh ternyata maksudnya ini. Jadi malah 2 kali kerjaan. Iya. Gitu. Makanya ini saya menarik, ternyata saya memberikan apresiasi gitu. Ternyata untuk pemilihan kata seperti yang tadi Coca-Cola gitu, secara spellingnya sama, tapi begitu tulisannya berbeda, menghasilkan arti yang berbeda, malah jadi ngawur gitu. Iya. Apalagi setelah sudah ribuan dicetak gitu ya, itu ngaco abis gitu. Dan memang berarti setiap proyek ya tetap harus ada PIC-nya sebagai penanggung jawab ya. Harus Bu, harus. Ya saya sih cuma mau ngasih apresiasi itu aja, karena tadi begitu dikasih tahu itu saya kok langsung kepikiran ke Harry Potter gitu. Terima kasih. Iya benar, saya setuju dengan Ibu. Yang pelahap maut, karena saya awalnya saya nggak tahu arti, karena saya awalnya belum baca aslinya ya. Yeah. Kemudian saya sempat baca aslinya, itu ternyata Death Eater. Terus saya pikir kenapa nggak jadi pemakan mati gitu. Tapi ternyata lebih ke trigger ketika kita bilang pelahap maut gitu loh kan. Yes. Itu makanya saya salut sama Bu Daniela. Congrats ya Bu. Terima kasih. Saya sebenarnya selalu sampai menerjemahkan, yang pasti bukan saya, tapi emang tugas penerjemah itu berat karena mereka tuh ngunyah kata, makan kata, mikirkan kata supaya ditulis diketik. Karena pasti harus dikomparkan dengan bahasa yang ditujukan. Misalnya bahasa Inggris kemudian diterjemahkan secara bulat-bulat ke bahasa Indonesia, ya jadinya kayak tadi ya, kayak line menjadi garis, WhatsApp, apa kabar ya? Ada apa? Itu sebenarnya udah ada standarnya, yaitu sama tadi saya bilang, ada DNT, do not translate. Nah, kalau nama itu nggak pernah boleh translate, ever. Tapi selama ini saya pernah membaca kayak misalnya Universitas Indonesia menjadi ada juga yang tetap ada yang tetap pakai, tapi sebenarnya kaidah umumnya adalah kaidah bakunya emang nggak diterjemahkan. Gitu. Seharusnya tidak diterjemahkan ya. No. Tapi ada yang tetap pakai kadang, tapi selama masih berterima sih ya, tapi umumnya enggak. Ya contohnya lah, masa Line atau WhatsApp diterjemahkan. Ada apa? Wak. Gitu. Ya, itu aja sih Bu Daniela. Makasih Bu Melania masukannya. Terima kasih loh, materinya menarik. Sama-sama. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Kita masih punya waktu ini banyak nih. Luar biasa ya. Silakan, ada yang mau tanya langsung raise hand. Di DNT apa saja selain kualifikasinya selain nama? Ada beberapa sih, tapi saya nggak bisa ingat from my top of the head. Tapi yang paling umum ada pasti nama. Nanti bisa di Google juga sih Pak. Tapi boleh Pak. Colek saya di email, nanti saya kasih yang lebih detailnya ya, kalau boleh Pak Ismanto. Ada lagi? Ada beberapa pasti DNT. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Ini menarik ini kalau dibahas bahasa ini nggak ada habisnya. Ada habisnya ini ya. Silakan Pak Sugianto, monggo. Ya, Ibu, terima kasih. Jadi kalau misalkan lebih baik gimana sih mempekerjakan, contoh ya, untuk perusahaan-perusahaan itu mempekerjakan seorang yang bekerja di bidangnya, tetapi dia juga bisa bahasa. Ya, contoh kalau misalkan Ibu Ella kan bisa bahasa Jerman, tadi ya bahasa Jerman, bahasa Inggris. Ya. Atau dia bisa bekerja di bidangnya, contoh misalkan marketing gitu ya. Bisa marketing, sekaligus dia bisa bahasa Jerman walaupun dia nggak fasih gitu, daripada dia harus mempekerjakan seorang penerjemah
murni penerjemah ataupun translator gitu ya. Oke, terima Itu kasih. sebenarnya lebih baik mana ya? Oke, terima kasih pertanyaannya itu wajar banget ya. Apakah perlu menerjemahkan seseorang yang bilingual, tapi mengerti bidangnya, atau hire seorang penerjemah, ngerti bahasanya tapi belum tentu ngerti bidangnya? Saya tetap menyarankan penerjemah, karena dia bisa menyampaikan, dia mengerti bahasa sasarannya, dia mengerti bahasa asalnya, bahasa sumbernya. Kalau kalau bidangnya gimana, Bu? Bisa aja kita cari, kalau kebetulan di kantor Bapak udah ada pakarnya di bidang marketing, si pakarnya itu bisa diminta untuk review hasil terjemahan. Dan itu nanti hasil reviewnya akan dikembalikan ke penerjemah untuk masukannya selanjutnya. Seperti itu. Bagi saya tetap penerjemah, dia adalah penulis, dia yang mengerti bahasanya, bahasa sumber dan bahasa sasaran gitu loh. Karena belum tentu orang yang bilingual, apalagi nggak fasih ya, aduh, risiko banget itu untuk menerjemahkan materi. Meskipun dia menguasai, tapi kalau bahasanya nggak pas, masalah gitu. Seperti Pak Sugianto, semoga bisa cukup menjawab. Siap Ibu, terima kasih Dr. Sama-sama. Thank you Pak Sugianto. Ada yang lain teman-teman? Ada pertanyaan? Nah ini ada yang tanya nih Bu. Yes. Penerjemah engineering biasanya biayanya berapa ya? Waduh, itu beda-beda Pak. Semakin teknis semakin mahal. Saya sih bisa aja cari loh. Konteks saya Pak, konteks saya. Nanti saya bantu cari siapa bidang engineering. Karena engineering itu luas kan. Bisa engineering kapal, kereta api, paten, DLL. Banyak banget. Beda-beda Pak. Semakin teknis semakin mahal, itu udah biasa itu. Ini juga dari Pak Henry, saya sangat setuju dengan topik ini, sangat bagus karena dalam dunia ini ada ribuan bahasa yang masing-masing membawa karakteristik. Setuju Pak, ada 7.000 bahasa katanya di seluruh dunia. Ya, Pak, saya undang nanti Pak Ismanto untuk chat saya aja di WhatsApp, nanti saya akan sambungkan. Ya. Silakan terkoneksi dengan Bu Ella ya, teman-teman. Yes. Bukan untuk Anda juga, kalau Anda punya teman yang butuh jasa penerjemah, maka Anda ingat di dalam benak Anda ini sudah langsung terjadi personal branding ya kan. Yes. Ibu Ella lah orangnya yang cocok, seperti itu ya. Saya berusaha membantu ya sebaik dan sebisa mungkin. Ya, saya ada pertanyaan Bu. Yes, Satu Bu. Andreas. Oke, jadi ya mengenai anggaran nih ya. Jadi saya bertanya, tadi ada yang disebutin bahwa faktor yang mempengaruhi anggaran nomor 1 adalah pasangan bahasa. Nah, saya nggak ngomong harganya sekarang, tapi pasangan bahasa mana yang paling mahal? Apa ya? Rusia. Menurut saya sih Rusia ya. Bahasa-bahasa yang sulit yang nggak ditemui. Yang sama kayak Norwegia, Swedia, itu kan nggak umum. Terus yang aku bilang sih lumayan sulit tuh Chinese, bahasa Mandarin. Pokoknya yang nggak lazim lah. Bahasa-bahasa dengan kenapa Cina? Karena aksaranya. Jepang juga sama, Korea juga sama. Seperti itu sih Pak menurut saya ya. Tapi memang bisa di Google juga sih. What is the most expensive language pair? Tapi menurut saya sih itu bahasa-bahasa Eropa Timur, bahasa Asia dengan aksara yang sulit-sulit, itu yang cukup mahal. Oke, pertanyaan kedua, untuk sekarang ini proyek untuk penerjemahan yang paling banyak di industri apa Bu? Project. Ya, banyak. Untuk di industri apa maksudnya? Industri. So many. Oke. Yang umum sih pasti farmasi. Medis, hukum, everything. Hukum. Semua masih butuh ya? Pak, masih butuh. Apalagi sekarang zamannya udah open trade ya. Dengan pasar Asia itu juga lumayan pengaruh. I think semuanya sih Pak masih tetap itu yang sifatnya industri yang kayak
ya hukum udah pasti hukum, farmasi sama paten kayak gitu-gitulah. Seperti Ya. itu, Pak. Ya, saya setuju, Bu. Memahami memahami kontrak ya, dalam arti kita punya Kontrak, kontrak. perjanjian, Ya. jual beli, itu udah Ya. pasti itu. Apalagi hukum, peraturan, wah. Oh, ini ada kebetulan dari Ibu Emma Zaimarti, Ibu apa milis penerjemah masih ada komunitasnya? Masih Ibu, banyak pula. Kalau mau dicek di Facebook ada namanya HPI. Himpunan saya anggota Himpunan Penerjemah Indonesia. Kita punya namanya grup HPI, ada di Facebook, bisa ikutan, atau Bahtera, itu yang buat komunitas yang lebih umum. Kalau HPI khusus karena untuk member HPI saja. Ada kok Bu, masih hidup dan kami selalu menantikan generasi penerjemah yang baru. Dan saya sih lihat udah banyak ya, dan banyak yang gimana sih caranya dapat penerjemah, jadi penerjemah itu juga bisa dicari tahu di grup HPI di Facebook. Sama-sama Bu Emma, monggo main ke grup kami. Ada Oke, lagi? Bu. Yes? Penerjemah harus disumpah nggak ya? Nggak harus. Tapi alangkah baiknya kalau tersertifikasi. Kebetulan saat ini sudah ada, sempat hilang waktu itu pengambilan sumpah penerjemah yang oleh DKI. Sekarang sudah mulai aktif kembali kerjasama dengan UI ya kalau nggak salah. Dan ada juga sertifikasi khusus dari HPI. Jadi untuk hukum misalnya, dan untuk beberapa pasangan bahasa itu udah ada. Jadi kalau memang waktu itu sempat nggak ada penerjemah tersebut, akhirnya bisa pakai sertifikat HPI. Tapi sekarang udah kembali hidup lagi, kita bisa juga pakai sertifikat. Tapi perlu atau enggak, tergantung sih Pak. Kalau seandainya memang perlu, mungkin supaya lebih, kadang orang lebih bergengsi ya. Tapi yang namanya kualitas tuh karena nggak harus ditentukan oleh ini sih, oleh stempel ya. Karena orang kalau tahu mutunya bagus itu udah otomatis kesebar gitu. Oh ya, tadi siapa yang raise hand? Iya, aku. Ya. Sorry banyak nanya saya. Nggak apa-apa. Ini gini, dalam dunia penerjemahan pada saat kita berbicara ya, konteksnya bicara langsung presentasi, orang itu bisa jadi pandai dalam berbicara ya, bicara dengan bahasa luarnya gitu ya, apakah itu bahasa Inggris, bahasa Jepang atau bahasa lainnya. Tetapi dalam konteks ya harus menerjemahkan teksnya, apalagi terkait dengan agreement gitu ya, dengan terkait tadi engineering gitu ya, itu kan bahasanya berbeda gitu. Bahasa teknis itu berbeda. Halo. Nah, agak keputus. Oh ya, terus lanjut Pak. Kita harus mengklasifikasinya seperti apa sih seorang penerjemah itu bisa itu seperti apa gitu Pak. Tadi kan udah ada sertifikasi gitu. Ya. Selain sertifikasi apa aja sih? Kan banyak orang yang saya udah pengalaman di negaranya gitu ya. Contoh misalkan Jepang, saya udah pernah bekerja di Jepang. 4 tahun gitu. Oh ya secara ternyata dia masih kebingungan gitu, masih belum bisa gitu kan. Nah itu kan juga berbeda-beda gitu. Nah itu gimana sih klasifikasinya kalau dalam dunia penerjemah gitu? Kita ada namanya spesialisasi. Ada spesialisasi, jadi ada niche-nya, ada marketnya sendiri, genre-nya sendiri gitu loh. Misalnya ada khusus, makanya jadi saya sambil cerita deh. Kami di HPI itu punya namanya si HP. Saya tulis saja ya di chat box. Si HP. Ini adalah daftar penerjemah HPI yang terdaftar, semua anggota HPI, dan itu bisa dicek menurut spesialisasinya. Oke, tadi yang saya bilang ada otomotif, ini ada kayak gini, ada engineering, ada budaya, ada edukasi, dan lain-lain sebagainya. Itu ya sesuai dengan spesialisasinya aja Pak. Itu saya sih saranin caranya di si HP, gitu aja. Semoga Pak Sugiyarto, sebenarnya nggak ada
kita nggak pernah tahu sampai kita yang mencari tahu, atau kebetulan emang pas kebetulan ketemu networknya ya. Tapi kalau untuk yang paling mudahnya paling cari di websitenya si HP. Seperti itu. Semoga menjawab Pak Sugianto. Kalau mau jadi penerjemah bahasa Jerman, apakah kita bisa hanya kursus bahasa Jerman saja di Goethe Institute? Oke, ini pertanyaan yang menarik. Karena saya bilang sih enggak. Kenapa? Namanya, ya sebenarnya kita tidak mudah ya Pak ya menerjemahkan itu. Kenapa? Karena kita harus punya dasar yang baik. Bukan hanya penerjemahan itu bukan hanya bahasa ya Pak, bukan tahu grammarnya, bukan hanya sekedar tahu kosakatanya, tapi kita banyak baca, banyak tahu budayanya, cara bicaranya. Kita tuh harus rajin membaca. Jadi menurut saya kalau hanya berbekal ke belajar di Goethe Institute, enggak. Saya bilang enggak. Banyak latihannya juga. Saya pribadi, saya ini dulu sekolah di Wina, Austria waktu SMP. Di Wina, di Austria itu pakai bahasa Jerman. Itu salah satu fondasi saya untuk mengetahui bahasa Jerman. Kemudian saya kuliah di D3 bahasa Jerman di FSUI, Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Dan bagi saya, itu bagi saya itu baru langkah awal banget ya Pak ya. Kalau berbekal bahasa doang ya, karena kita sebenarnya lebih bagus lagi kalau kita pernah tinggal di sana, kita udah tahu budayanya, kita sering bicara, kita, menurut hemat saya ya, selain lagi lebih bagus lagi, kita juga belajar penerjemahan dalam bahasa Jerman. Itu lebih kuat lagi fondasinya. Saya lebih yakin Bapak bisa lebih mampu menjadi penerjemah bahasa ketika melakukan itu semua. Kalau saya lebih cenderung karena saya sudah pengalaman saya cukup lama gitu, jadi seperti itu. Semoga cukup menjawab Pak Ismanto. Wow, udah 329 Pak. Menarik sekali ya. Oke. Ternyata banyak antusias juga Bang ininya. Kira-kira Bu ada kompetitor nggak dari penerjemah online Mbah Google gitu? Kita kan bisa nerjemahin gitu. Oke, ini kembali ke untuk apa terjemahannya? Untuk sekedar tahu, sekedar informasi, monggo Mbah Google tuh hanya untuk sekedar tahu. Tapi kalau untuk namanya publikasi, just don't go there. Jangan, amit-amit. Itu resiko, kembali lagi reputasi Anda itu akan hancur. Ya, nggak usah jauh-jauh, lihat aja Coca-Cola itu udah pakai penerjemah kali itu. Siapa Bu? Coca-Cola yang tadi, kasus yang Coca-Cola. Oh ya. Apalagi pakai Google Translate. Gini, kalau saya lihat ya, kalau Google Translate, to be honest, bagus. Sekarang ini yang untuk versi dari Inggris ke Indonesia bagus banget. Untuk bisa mengerti ya, tapi namanya nuance, perbedaan yang halus itu nggak bisa direplikasi oleh Google Translate. Nggak bisa. Itu namanya masih ada nuansa jokes-nya, nuansa bahasa itu masih nggak bisa. Itu yang misalnya bahasa guyonan atau apa namanya pantun, itu budaya, itu emosi, itu nggak bisa di-capture oleh namanya Google Translate. Sementara yang orang pembaca itu yang dicari, kita bisa relate, dan itu belum bisa di-capture oleh Google Translate. Jadi kalau sekedar tahu, fine. Untuk publikasi, no. Kembali, makanya, like I said, mengapa memilih penerjemah profesional itu penting sekali. Oke, cool. Thank you Bu ya. Nggak apa-apa. Jadi teman-teman saya juga sering pakai Google Translate untuk hanya mengetahui, sekedar mengetahui bahasa ini apa sih artinya. Kadang juga bahasa Inggris pun juga pemahamannya itu bisa berbeda-beda loh satu dengan orang yang lain. Betul. Jadi memang ya penting untuk menggunakan mana yang memang sesuai kebutuhan ya, kebutuhan untuk memahami saja boleh, tapi kalau untuk publikasi dan apalagi yang bersifat dokumen harus
Harus yang spesialisnya Pak, Profesional. jangan yang profesional, dan kalau memang perlu spesialis saya pakai spesialis. Jangan sembarangan Pak, karena itu akan mempertaruhkan, itu dari tadi jadi katanya, mempertaruhkan reputasi Bapak Ibu sekalian. Oke. Terima kasih teman-teman. Ada lagi silakan teman-teman ya. Ini menarik sekali nih kalau ngomong bahasa ini, dan teman-teman kalau ya kembali lagi ya, nah, Bapak teman-teman sudah punya nama dan kontak daripada Ibu Ella, sehingga jika ada sesuatu Anda bisa kontak juga di sana ya. Saya lebih suka juga sebenarnya kalau kita berbagi akun LinkedIn juga teman-teman ya, jadi lebih gampang nanti di sana. Boleh ya Bu ya nanti ya. Moga banget, silakan. Saya ada di LinkedIn, nama saya Daniela Situmorang. Ya, pokoknya wajahnya seperti inilah ya. Ya, udah ganti profile pic, jadi udah sama seperti inilah. Cari namanya. Oke teman-teman, ada lagi teman-teman kalau masih ada, saya masih ada waktu nih. Ya. Iya cukup. Angkat tangan. Oke, thank you ya. Kalau nggak ada, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Ella atas materi yang disampaikan, luar biasa, memberikan kita pemahaman baru. Ternyata, oh begitu toh. Dan ya begitu yang namanya penerjemah ya. Jadi ya luar biasa teman-teman materi. Baik, ada 1-2 kata yang bisa disampaikan bagi teman-teman sebelum kita selesaikan sesi Ibu Ella. Silakan Bu. Terima kasih banyak Pak Andreas untuk kesempatan ini. Saya harap materi ini berguna untuk rekan-rekan teman-teman sekalian. Dan jika ada pertanyaan atau ada yang mau di follow up, ada yang tertarik minta tolong, saya siap untuk menjawab. Bisa kontak saya lewat tadi di email atau di LinkedIn saya. Nanti saya bisa menjawab sebaik mungkin. Begitu saja Pak. Terima kasih banyak sebelumnya. Ya, thank you. Terima kasih Bu Ella. Sama-sama Pak. Ya, semoga nanti banyak proyek-proyek penterjemahan ya. Amin. Bapak juga sukses selalu ya Pak. Ya, oke, thank you Ibu. Oke, terima kasih. Ya, teman-teman, karena sesi yang terakhir adalah saya sendiri. Jadi, ya sebentar. Sesi yang terakhir saya sendiri, jadi saya langsung aja teman-teman ya. Nggak usah nunggu-nunggu, dan saya akan usahakan secepatnya memberikan presentasi kepada Anda. Saya akan sharing di sini sebentar.